Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ini hari ketiga kita mengikuti PKKMB. Alhamdulillah, saya lihat semua peserta secara garis besar mengikuti tata tertib yang ada. Untuk materi kali ini, kefakultasan, ini sangat-sangat penting karena berhubungan sekali dengan kegiatan kalian berkuliah. Bersama saya, Milawati, selaku moderator, selama kurang lebih 60 menit ke depan. Memasuki dunia perkuliahan merupakan impian bagi semua orang. Setelah 12 tahun menjadi siswa, tiba saatnya kalian menjadi seorang mahasiswa. Masa-masa peralihan seperti ini sangat-sangat ditunggu oleh para remaja, yang biasanya diiringi dengan kegembiraan beserta tekad yang sangat kuat dengan maksud untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah. Namun pada kenyataannya, timbul tanda tanya besar dalam benak para mahasiswa baru. Apa yang harus dilakukan pada saat awal-awal perkuliahan? Tidak hanya itu, pada saat awal perkuliahan kalian akan menemukan istilah-istilah baru. Apa itu? KRS, SKS, ada itu yang namanya dekan, kaprodi. Semua ini akan kita bahas bersama dengan dua narasumber kita kali ini oleh Bapak Dr. Tejo Suparno dan Bapak Abdul Muthalib. Tak kenal maka tak sayang, teman-teman. Maka untuk itu saya akan membacakan CV singkat tentang narasumber kita yang pertama. Nah, oke. Di sini kita lihat CP Dr. Tejo Suparno MPD, bergelar seorang dokter bergelar seorang dokter, beliau memulai pendidikannya di S1 untuk memulai pendidikannya di IKIP PGRI Surabaya dengan jurusan pendidikan olahraga. Kemudian melanjutkan program magister di Universitas Negeri Jakarta dengan jurusan manajemen pendidikan. Dengan jurusan yang sama, beliau melanjutkan program doktoral di Universitas Mula Warman. Organisasi yang beliau geluti yaitu wasit juri pencaksilat daerah Kalimantan Timur, anggota Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga selama 2 periode. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan sampai sekarang. Oke. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Dr. Tejo Suparno. Saya persilahkan. Terima kasih Ibu Milawati, MPD, selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga sampai pada hari ini, pada pertemuan yang ketiga dalam kegiatan PKKMB, kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita terus selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai dengan jadwal untuk pertemuan kali ini, sesi kali ini, kami dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, akan menyampaikan hal-hal teknis yang terkait bagaimana kemudian atau apa yang Anda lakukan sebagai mahasiswa, kemudian nanti bisa mengikuti proses perkuliahan kurang lebih selama nanti 4 tahun ke depan. Mudah-mudahan nanti lancar, sebelum 4 tahun ada yang sudah selesai. Kemudian nanti kita akan bicara, akan diskusi, mudah-mudahan nanti ada feedback yang baik
setelah nanti selesai PKKMB apa yang harus dilakukan. Karena hari Senin yang akan datang itu perkuliahan sudah akan kita mulai, sehingga nanti setelah PKKMB ini kemudian ada kegiatan-kegiatan lanjut, pemrograman dan lain sebagainya yang harus Anda tahu dan harus Anda lakukan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa karena ini semuanya adalah sudah jurusan PKO. Anda telah memilih di jurusan PKO, Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Kita bergabung selama kurang lebih nanti mungkin 4 tahun begitu ya, mudah-mudahan nanti bisa lancar. Kemudian selama nanti Anda kuliah, nanti akan banyak berinteraksi, banyak berurusan di fakultas. Kebetulan di IKIP-PGRI ini ada 3 fakultas yang kemarin sudah disebutkan. Ada Fakultas Ilmu Pendidikan Sosial, ada Fakultas Ilmu Pendidikan, dan ada Fakultas untuk otomotif. Supaya nanti sesuai dengan tadi yang disampaikan Ibu Melawati selaku moderator, Anda nanti tidak bingung apa sih bedanya fakultas dengan program studi, kenapa ada fakultas, dan lain sebagainya. Nah, mungkin secara garis besar, secara teori saya akan menyampaikan sebagai pengantar kenapa ada fakultas gitu ya. Jadi fakultas itu adalah bagian dari organisasi yang ada di perguruan tinggi. Fakultas ini kalau kita lihat dari bahasanya, asal bahasanya ini bahasa Belanda, ya, fakulteit begitu ya. Kemudian kalau dari bahasa asingnya sebetulnya fakultas ini bagian daripada administrasi. Ya, di dalam universitas itu ada lembaga, kemudian rektorat, kemudian fakultas, kemudian program studi. Jadi di fakultas itu adik-adik sekalian, itu ada bagian yang menangani administrasi. Kemudian di bagian yang lebih kecil lagi itu ada di program studi. Kebetulan untuk Fakultas Ilmu Pendidikan itu ya satu fakultas, satu program studi, sehingga nanti tidak begitu sulit menyebut membandingkannya, tetapi kemudian Anda nanti sebagai mahasiswa yang dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga tidak boleh salah menyebut. Ditanya, Anda fakultasnya di mana? PKO. Ya, PKO itu bukan fakultas. Pendidikan Kepelatihan Olahraga itu adalah di program studi. Tapi juga jangan nanti terbalik. Anda prodinya apa? Ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan itu bukan prodi, tapi ilmu pendidikan itu adalah fakultas. Ya, sebelumnya membawai 2 PKO dan pendidikan KTP ya, KTP. Kurikulum ya, kurikulum. Nah, kemudian seiring dengan waktu kurikulumnya kemudian tutup, pendidikan KTP itu kemudian tinggal di PKO-nya. Nah, kemudian fakultas ini adalah bagian dari divisi sebuah universitas ya. Jadi kalau di lembaga itu juga ada bagian administrasi yang menguasai seluruhnya, mulai dari keuangan, sapras, kemudian kemahasiswaan ada di sana. Tetapi di fakultas ini khusus untuk menangani yang sifatnya terkait dengan akademis. Ya, jadi nanti ketika ada urusan nilai tidak turun, tidak keluar, itu nanti akan di akademis. Ya, akan ada di fakultas atau di program studi. Tetapi kalau nanti berbicara masalah keuangan, ya, itu nanti ada di lembaga, ya, ada di institut. Lanjut. Nah, kemudian fakultas ini sebutan dari sekumpulan beberapa program studi. Jadi kalau Anda mendengar di fakultas kedokteran itu ada gizi, ada kesehatan masyarakat, ada kesehatan mata dan lain sebagainya, berarti fakultas ini adalah kumpulan program studi yang satu rumpun. Nah, tadi sudah saya sampaikan kebetulan di Fakultas Ilmu Pendidikan ini hanya satu, baru satu, sehingga Anda tidak repot.
ya itu fakultas langsung turun di program studi. Nah kemudian di program studi juga di fakultas ini ya nama fakultas itu juga berbeda-beda ya tergantung dari perguruan tingginya. Fakultas ini di bawahnya ada program apa ada jurusan, kemudian jurusan itu ada program studinya ya. Itu yang apa namanya universitas yang besar itu strukturnya ada di universitas, ada di fakultas, ada di jurusan dan ada di program studi. Jadi itu dipecah-pecah ya sehingga adik-adik di sini sudah tidak bingung lagi untuk membandingkan, memisahkan mana itu fakultas, mana itu kemudian program studi, apa bedanya? Tadi sudah saya sampaikan. Kemudian di fakultas ini, ya di fakultas ini tertinggi itu adalah di dekan, ya dekan. Kemudian kalau perguruan tinggi yang besar, di dekan ini juga punya staf. Kemudian di dekan ini menangani semua program studi yang ada di bawahnya. Nah, kemudian di bawah program studi, di bawah dekan, di fakultas yang dipimpin oleh dekan, itu di bawahnya ada ketua program studi. Nah, kebetulan untuk pendidikan dan kepelatihan olahraga, ketua program studinya adalah sudah di sebelah kiri saya, nanti juga akan menyampaikan tentang teknis bagaimana ketika nanti adik-adik kemudian sudah mulai kuliah, kemudian bagaimana cara memprogramkan, kemudian bagaimana nanti kira-kira kalau seandainya ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Ya, jadi langsung operasionalnya ada di ketua program studi. Nah, kemudian di prodi ini juga ada bagian-bagian, ada bidang-bidang atau ada bagian-bagian yang menangani. Jadi ada nanti bagian administrasi umum, itu nanti ada di fakultas. Kemudian ada bagian akademik dan kemahasiswaan. Ada bagian keuangan dan kepegawaian, ya, tapi ini tidak ada, ini tertulis saja, ini terikut karena di fakultas ini hanya membidangi satu, jadi itu include di institut. Ya, jadi semua keuangan nanti ada di institut. Jadi untuk di fakultas dan program studi itu tidak menyentuh yang terkait dengan keuangan. Ya, kemudian kepala subbagian itu nanti juga include kalau Anda perlu sapras, ya boleh mengusulkan ke prodi, tapi prodi nanti kemudian mengusulkan kepada sapras yang ada di lembaga. Lanjut, Mbak Mila. Nah, kemudian program studi, ya ini nanti akan dilanjutkan oleh Pak Abdul Muthalib, Haji Abdul Muthalib MPD selaku ketua program studi. Saya selaku dekan di sini ingin menyampaikan dengan adik-adik mahasiswa, pilihan Anda untuk masuk di pendidikan kepelatihan olahraga menurut saya itu adalah tepat sekali, karena di Kalimantan Timur perguruan tinggi yang menyelenggarakan untuk pendidikan olahraga itu hanya ada 3. Satu di Unmul, PJKR, Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan, kemudian pendidikan kepelatihan olahraganya itu ada di IKIP-GRI, kemudian ada pendidikan olahraganya itu ada di UMKT. Apa kaitannya? Ketika nanti Anda berpikir bicara untuk setelah Anda nanti lulus lapangan kerja, ya kalau dulu masih ada SGU, Sekolah Guru Olahraga, sekarang tidak ada. Sekarang ditarik semua di perguruan tinggi. Sehingga peluang-peluang untuk mencari pekerjaan yang terkait dengan kompetensi lulusan itu masih banyak sekali. Bahkan yang saya temukan itu belum lulus saja setelah dia PPL, mereka sudah diminta untuk mengajar di suatu sekolah. Itu menunjukkan apa? Bahwa lapangan kerja untuk guru olahraga, lapangan kerja untuk tenaga olahraga, lapangan kerja untuk tenaga pelatih olahraga itu adalah masih sangat terbuka lebar sekali. Maka dari itu saya selaku dekan berpesan kepada adik-adik mahasiswa, kuliahlah dengan tekun, ikuti aturan main yang ada. Kemudian karena kondisi kita belum memungkinkan untuk tatap muka, ya biasanya kalau sudah habis
PKKMB begini, kemudian kita bagi kelas, setelah kita bagi kelas, kita bagi jadwal, setelah bagi jadwal kita pertemuan. Tetapi untuk semester ini sepertinya itu belum bisa. Makanya nanti semuanya kita akan jelaskan lewat online ini. Kalau nanti Anda tidak memperhatikan betul-betul, Anda tidak bisa memprogramkan mata kuliah lewat online, lewat Siakat, maka nama Anda tidak terdaftar, sehingga nanti Anda tidak akan bisa ikut kuliah. Ya, untuk itu sekali lagi yang agak ngantuk-ngantuk karena ini jamnya, ya mohon maaf ya karena tadi ada kendala, mestinya tadi jam 11 kami sudah berakhir gitu. Yang masih ngantuk-ngantuk silakan keluar sebentar cuci muka. Yang belum pegang buku, pegang pulpen, ambil bukunya, pegang pulpennya.